Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur atas segala keberkahan limpahan rahmat Allah. Pada siang hari ini alhamdulillah kita dilaturahim melalui ruangan virtual ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kedekatan kita, kebersamaan kita dalam ukhuwah Islamiyah kita, karena pada dasarnya kita semuanya disatukan dalam satu ikatan i'tisam bihablillah, yaitu tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing, arahkan kita kepada tujuan-tujuan yang lebih baik insyaallah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah di sini tertulis ada 51 ya yang tergabung di Google Meet ini. Mudah-mudahan niatan kita, tujuan mulia kita ini insyaallah merupakan sebuah bukti ya bahwa kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberikan kita potensi fikriyah, ruhiyah dan jasadiyah, dan dengan itu semuanya kita memaksimalkannya ya. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan tujuan kita adalah bagaimana kita mengenal lebih dekat kembali sosok yang menjadi pri kehidupan kita ya, uswah dan qudwah dalam kehidupan kita ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah terlihat? Clear Ustaz? Terlihat ya? Baik, alhamdulillah, fadlarakumullah. Ya, kita mungkin tidak berada satu ruangan ya. Ini ada yang di berbagai wilayah ya, mungkin ya. Ada berbagai daerah ya. Ada Pekanbaru, mungkin ada di Kuansing, mungkin ada di Rohul, Kampar, dan berbagai tempat ya. Tapi insyaallah kita dengan teknologi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan barakallah. Ya, selamat datang para pemenang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita mampu mensyukuri dan memaksimalkan segala potensi yang telah kita dapatkan dari Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur, kemudian Allah akan tambahkan kenikmatannya itu. Baik, senantiasa menghadirkan niat ikhlas kepada Allah dalam melakukan apapun ya. Insyaallah dengan niat itu ya paling tidak kita akan dicatat sebagai sebuah kebaikan ya. Barangkali aktivitas hari ini kita ada yang sedang beraktivitas lain, namun ya kita masih bisa menyempatkan diri untuk bisa bergabung ini ya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi lebih dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada di dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebuah rumus dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang pertama ya, tentang niat, innamal a'malu binniyat ya.
bahwa sesungguhnya ketika kita mengejar kehidupan dunia, maka dunia itu malah justru menjauh dari kita. Dan ketika kita mengejar kehidupan akhirat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, malah justru Allah datangkan dunia itu dan Allah kumpulkan kebahagiaan itu kepada kita. Ya, ini artinya bahwa sebuah rumus ini harus kita gunakan agar senantiasa hidup kita aman, tentram gitu. Jadi kalau tahu rumusnya, insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, kaitannya dengan hari ini, alhamdulillah ya, sosok yang kita rindukan, kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir telah memberikan kita sebuah contoh-contoh dalam kehidupan, ya, dari terkecil sampai yang terbesar, dari hal yang sederhana sampai yang rumit, semua telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini ada sebuah syair nasid, ya, barangkali kita semuanya pernah mendengar ya. Rasulullah dalam mengenalmu, kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, tegarnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Tabahnya hatimu menempuh cobaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu walau kita tak pernah bersua, tapi kita tak pernah kecewa Allah dan Rasul sebagai pembela. Nah, alhamdulillah, baik-baik syair nasid ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah yang senantiasa kita rindukan, ya, karena beliau telah memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa. Di akhir kehidupannya bukan keluarganya yang dia ingat, tapi malah justru adalah umatnya. Bagaimana keselamatan kita semuanya, ya. Dan bahkan nanti di yaumil akhir itu, di akhirat gitu ya, beliau akan betul-betul memastikan bahwa umatnya itu aman sebelum kemudian beliau masuk ke dalam surga. Artinya apa? Beliau memastikan bahwa umatnya itu aman dulu gitu. Begitu kecintaan beliau kepada umatnya, kepada kita semuanya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian kita hari ini betul-betul sudah mengenal sosok beliau, Nabi kita Muhammad SAW yang begitu merindukan dan begitu cintanya kepada kita, ya. Dan sesungguhnya sangat-sangatlah kita tidak bersyukur, berterima kasih, ya, karena perjuangan beliau lah kita hari ini bisa seperti sekarang ini. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Alhamdulillah bahwa Rasulullah SAW, ya, adalah pribadi yang menjadi contoh nyata dalam kehidupan kita, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan
yang tersusun kokoh. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kehidupan umat muslim itu ya manakala bersatu adalah seperti bangunan yang tersusun kokoh, dan Rasulullah SAW itu adalah ibarat bangunan, ya, dia itu penyempurna, ya. Ibarat bangunan itu ada satu bata yang itu belum cukup, kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan. Jadi artinya bahwa setelah Rasulullah SAW maka tidak ada lagi syariat yang artinya syariat itu sudah sempurna, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudara-saudara itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, ya, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam aktivitas ibadah dan dalam segala kehidupan kita membutuhkan sosok, ya. Dan sosok yang sempurna yang patut kita teladani adalah, ya, Rasulullah SAW. Sehingga di sini ada pertanyaan, mengapa kita butuh idola, ya? Ya, mengapa kita butuh idola? Yang pertama adalah alasannya karena kita membutuhkan Allah. Ketika kita tidak ada contoh, mungkin, ya, ada orang-orang yang sesungguhnya dia di dalam jiwanya itu merasa ada yang kurang gitu. Dia menyembah ini, ada dianggapnya yang memberikan kekuatan, ada matahari, ada pohon, ada patung dan lain sebagainya. Kemudian apa? Datang Rasulullah SAW kemudian membenarkan itu, ya, bahwa yang patut disembah, patut dijadikan tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh yang nyata bagaimana beliau kuatus silah bilahnya, hubungan dengan Allah itu begitu luar biasa. Maka selanjutnya ketika hari ini kita memperingati Maulid Nabi ini, sesungguhnya, ya, ketika kita mengakui cinta kepada Rasulullah SAW, maka tentu saja kita harus mengikuti apa-apa yang orang yang kita cintai. Ketika kita mengakui Rasulullah SAW sebagai idola kita, maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal segi menyembah Allah Subhanahu wa taala kita ikuti. Nah, begitu, ya. Kita ingin hidup kita teratur, ya. Maka Rasulullah SAW hadir di tengah kehidupan kita, ya, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, ya, bukan hanya makhluk nyata, makhluk gaib sekalipun, ya. Apakah itu muslim dan non muslim sekalipun. Kenapa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Dan di dalam Islam itu sangat teratur, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah SAW itu tidur misalnya, ya, Rasulullah seringkali tidur, ya, cepat, kemudian Rasulullah SAW bangun juga cepat, ya, bukan dibalik, ya, tidurnya lambat kemudian bangunnya juga lambat. Nah, ini. Ada waktu-waktu yang kita pergunakan untuk membangun hubungan dengan Allah melalui sholat 5 waktu misalnya. Itu teratur, ya, teratur. Seperti halnya, ya, siang itu tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Jadi semuanya teratur, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi kita itu teratur. Nah, ini, ya. Baik, kemudian kita harus beribadah secara benar. Banyak orang yang kemudian, ya, sudahlah ada Nabi saja, sudah ada utusan saja, masih mereka menyembah selain Allah begitu. Nah, jadi Rasulullah SAW memastikan bahwa, dan ketika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, maka mudah-mudahan, ya, maka ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang benar, sahihul ibadah begitu. Bagaimana Rasulullah SAW sholat begitu.
kita mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah berinfak, bagaimana Rasulullah ini kaitannya juga ibadah secara makhdhah dan ghairu makhdhah. Ibadah yang dalam artian sebenarnya begitu. Dan ada ibadah-ibadah yang kaitannya dengan yang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Berhubungan dengan orang, ya. Kita menuntut ilmu, kita menghargai orang yang memberikan ilmu, begitu. Ya. Itu merupakan aktivitas ibadah, dan ketika ada contoh yang nyata, contoh yang benar, maka ibadahnya insya Allah mudah-mudahan menjadi ibadah yang sahihun, ibadah yang sahih, gitu ya. Hidup kita selamat dunia dan akhirat. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW itu beliau membawa misi kenabian, ya. Beliau mempunyai dua pusaka, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ketika kita menjadikan idola kita, ketika Rasulullah kita jadikan idola, ya, semestinya apa yang diperbuat oleh idola kita itu benar-benar kita ikuti, gitu, ya. Nah, kecenderungan mungkin bagi kita atau mungkin adik-adik kita, ya, ada yang mengidolakan pemain bola misalnya kan. Nah, coba kita breakdown, ya, dengan 4 poin ini. Kira-kira idola kita itu menjadikan kita dekat dengan Allah tidak? Menjadikan hidup kita semakin teratur tidak? Menjadikan ibadah kita benar atau tidak? Ya. Atau kemudian bisa nggak kita ketika mengidolakan dia itu kita selamat gitu? Mestinya kalau kita mengidolakan, ya, seseorang itu malah menjadikan hidup kita sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan kita rambu-rambu, ya. Mana rambu yang harus diikuti, mana rambu yang harus tidak diikuti, gitu. Ada saatnya berbelok, ada saatnya lurus, ada saatnya berhenti. Itu sudah ada dicontohkan oleh idola kita, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah menurunkan Al-Qur'an, ya. Dzalikal, tidak ada keraguan, la raiba fihi, di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Ya. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka mengerjakan sholat, memberikan nafkah, dan juga percaya dengan hari akhir, kehidupan hari akhir. Berikutnya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini idola yang dibolehkan, ya. Yang dihalalkan Allah adalah Rasul. Pertama, alasannya adalah, yang menjadi alasan adalah kenapa menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, ya. Ini, ya, alasannya. Pertama, beliau sebagai manusia yang beliau juga memiliki sifat manusiawi. Ya, artinya bahwa tidak ada alasan bagi kita. Dia kan Nabi, gitu. Dia kan banyak alasan, gitu. Yang harus kita catat adalah Rasulullah SAW adalah manusia juga. Rasulan minhum, dari kaumnya sendiri, ya. Kemudian apa? Yang kedua, beliau sebagai pembawa risalah terakhir. Ini harus kita idolakan, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat terpuji, manusia sempurna, terpelihara dari kesalahan, kemudian mempunyai karakter benar, sidik, ya, cerdas, matonah, kemudian amanah, ya, tablik, ya, menyampaikan, kemudian komitmen yang sempurna. Jadi sifat-sifat terpuji ini ada sama Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian apa? Poin yang berikutnya adalah izah Islam dan intima terhadap jamaah. Jadi ketika kita
menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai idola kita, maka ya jaminan bahwa Islam itu punya kemuliaan, bisa tampil di hadapan masyarakat dunia, itu sangat mungkin. Karena apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallah. Jadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika umat Islam ini bersatu padu dalam ikatan yang satu, keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu kunci, ya. Kunci bahwa ketika umat Islam ini betul-betul menjadikan Rasulullah SAW idola, maka keimanan kepada Allah itu tinggi begitu. Nah, dengan tingginya keimanan seseorang itu menjadikan hubungan antar kita, ya seperti hari inilah mungkin kita tidak berada satu tempat dan mungkin kita juga berbeda latar belakang, suku, suku, kemudian apa lagi, ya berbagai keberbedaan yang lainnya, tapi ada yang mengikat kita, yaitu iktisam bihablillah, ya, kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah SAW. Ini kemudian yang mengikat kita, ya, jadi kekuatan besar, ya. Dan ini yang menjadi ketakutan orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini bangkit, nah, gitu. Kenapa? Berinteraksi dengan masyarakat. Rasulullah SAW, ya, selain beliau mempunyai kelebihan terhadap hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesolehan pribadi, Rasulullah SAW juga mempunyai yang kedua, namanya kesalehan sosial. Artinya bagaimana Rasulullah SAW sangat dekat dengan masyarakat, ya, dekat dengan sahabatnya, dekat dengan anak yatim, orang miskin, ya, orang-orang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan perlindungan, semuanya dirangkul, dan itulah contoh nyata dalam kehidupan kita. Maka ikhwafillah, ketika hari ini kita sebagai mahasiswa, saya tinggal di mana, komplek perumahan mana begitu, ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sudah mencoba untuk mengenalkan diri gitu, ya, pada tetangga ke depan rumah kita, samping kanan, samping kiri, gitu, ya. Karena ada tuh, ya, ada mahasiswa yang diusir, bukan diusir, ya, mahasiswa KKN itu karena nggak ramah, ya, dia berada di lingkungan masyarakat yang tata keramanya tinggi, gitu, ya, sopan santunnya juga luar biasa. Ini mahasiswa biasanya hidupnya di kota mungkin, ya, nggak ramah gitu. Dia KKN di desa, maka masyarakat kemudian ya kurang simpati. Nah, mudah-mudahan setelah ini jadilah antum semuanya, kita semuanya orang-orang yang ramah gitu, ya, menyapa, ya. Apa kabarnya Pak? Gimana Pak? Sehat-sehat Pak? Gitu. Gaul gitu loh. Ya, Rasulullah SAW itu gaul. Nah, Rasulullah SAW itu adalah idola di atas idola-idola yang lain. Kenapa? Rasulullah itu punya khuluqun adim, akhlak yang tinggi. Nah, ini. Ya, Rasulullah itu punya akhlak yang tinggi. Ya, punya akhlak yang tinggi. Ini Rasulullah. Rasul, Nabi kita, ya. Nah, kemudian bahas sempurna dalam tiap sisi sebagai Rasul, suami, ayah, pemimpin, dan seterusnya. Mau contoh apapun kita. Rasulullah SAW sebagai Nabi, ya, beliau senantiasa memberikan contoh keteladanan. Rasulullah selalu memberikan contoh sebelum beliau mengatakan begitu. Karena kita ingat dengan kaburomatan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Nah, ini kita nyuruh orang sholat tapi kita nggak sholat. Kita nyuruh orang baca Al-Quran tapi kita nggak baca Al-Quran. Rasul tidak begitu, ya. Rasulullah itu qiyamul lailnya sampai kakinya bengkak-bengkak gitu. Tentu Rasulullah SAW sangat mudah untuk bagaimana memotivasi
motivasi para sahabatnya untuk juga memiliki perbuatan yang sama gitu, dan mungkin tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah SAW. Sebagai suami ada contohnya, sebagai ayah, sebagai pemimpin dan seterusnya. Mau apa kita? Jadi kesempurnaan ajaran Islam itu dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau hari ini kita mungkin apa ya, dalam beraktivitas mungkin kita belum baik begitu ya, mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak problem. Nah, ini sebenarnya indikasi bahwa boleh jadi kita tidak melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Boleh jadi kita belum memperdomani apa yang dipedomani oleh Nabi kita. Ya. Kalau ada apa-apa, tentu pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di dalam Al-Quran, kemudian kalau tidak ada dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Nah ini. Kemudian apa? Rasulullah SAW itu adalah ini, untuk masyarakat, juga untuk umatnya ya, untuk jamaahnya. Ya. Jadi sudah lengkap panduannya. Ya. Baik, berikutnya ya. Kewajiban kita kepada sang idola kita ya. Di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Ada lagunya ya. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna di telan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Nah, sebenarnya ini iklan kita ya. Allah hayatuna, ar-rasul khudwatuna. Ya. Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fisabilillah, asma amanina. Nah, poin-poin ini harus menjadi semangat bagi kita ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah ya contoh nyata kita dalam mengarungi samudera kehidupan kita ini. Yang namanya samudera itu kan ada gelombang ya, ada badai, ada berbagai dinamika di sana dan tidak bisa diprediksi, unpredictable gitu ya, tidak bisa diprediksikan apakah ada gelombang atau tidak. Nah, ketika kita menghadapi ini sudah ada contoh nyatanya. Nah, oleh karenanya saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ya kewajiban kita kepada sang idola kita adalah mengimani. Mengimani ya seperti tadi ya. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, aku rindu padamu. Nah, mungkin kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah, mungkin kita tidak pernah melihat gambaran bagaimana fisik Rasulullah SAW, tapi kemudian kita bisa meyakininya dari apa? Dari ayat-ayat Al-Quran, dari sirah ya. Ada bukti-bukti nyata yang kebenarannya bisa kita dapatkan gitu. Nah, dan ini justru yang menjadikan nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau umat-umat yang bersama Rasulullah SAW, para sahabat gitu, ya wajar aja mereka beriman, mengikuti, karena apa? Mereka berada di sisi Rasulullah gitu. Nah, kita umatnya, kita nggak berada sisi Rasulullah, nggak pernah tahu Rasulullah, nggak pernah bersentuhan dengan Rasulullah, dia kemudian mengimani. Ini sesungguhnya nilai tertinggi di sisi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai ya. Ya. Orang mencintai itu kan ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda cinta. Tanda cinta itu apa? Suka menyebut orang yang dicinta. Kalau
kita cinta kepada Rasulullah berarti apa? Berarti ya kita bersolawat kepadanya, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Ketika kita bersolawat kepada nabi kita satu kali, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk kita itu 10 kali. Nah, luar biasa ya. Satu kali kita bersolat kita dapat kebaikan solawat 10 kali. Nah, ini menandakan bahwa mari kita membuktikan cinta kita dengan banyak menyebut orang yang kita cinta. Kenapa? Suka membaca surat yang dicinta. Kita cinta kepada Nabi kita, ya apa yang disukai Nabi yang dibaca? Al-Quran, ya, hadis-hadis, ya, hadis Nabi. Al-Quran, ya. Kenapa? Suka menyendiri dengan yang dicinta. Kita cinta kepada Nabi berarti apa? Dalam kesendirian kita ingat bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang senantiasa ingin agar umatnya itu selamat. Maka kita mohon kepada Allah agar memberikan menyampaikan sholawat ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Mengagungkan, ya, mengagungkan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengagungkan syiar-syiar Nabi, ya, meninggikan kalimat Nabi, ya. meninggikan kalimat Nabi itu maksudnya ajaran-ajaran dibawa oleh Nabi kita ini mari kita jadikan syiar begitu, ya. Nabi kita mencintai masjid menjadi syiar. Nabi kita mencintai Al-Quran, Al-Quran itu harus kita jaga, kita pelihara. Nabi kita sangat menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Kita juga mengupayakan untuk itu. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa, ya. Doa masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, dan semuanya apapun ada doanya, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Mewarisi dan menjadikan model dalam hidup. Ya. Mewarisi dan menjadikan model dalam hidup. Jadi ada prototipe kehidupan. Ya. Bagaimana kita jadikan Rasulullah SAW itu model. Dan sekarang dia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Selanjutnya ini ya, ya kita ya. Ini Rasulullah SAW dalam suatu peristiwa di Taif, ya, yang kala itu Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah ke Taif. Kemudian masyarakat Taif itu melempari batu, ya. Melempari batu dan Rasulullah terluka. Dan sesungguhnya pada kesempatan itu Rasulullah SAW dalam sirah yang mungkin kita dapatkan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW ditawari untuk bagaimana Bukit Taif itu diangkat dan ditimpakan ke masyarakat Taif itu, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah. Namun kemudian Rasulullah melarang dan malah justru keluar dari lisannya Rasulullah SAW berdoa. Ini doanya, doa Rasulullah SAW di Taif. Ya Allah, kepadamu aku mengadu atas kelemahanku, sedikit alasanku dan kemudahan bagiku atas manusia, wahai yang maha penyayang. Engkau adalah Tuhan orang-orang lemah dan Tuhanku. Pada siapa engkau memindahkan aku atau kepada musuh yang telah engkau miliki segala perkara. Apabila engkau tidak marah kepadaku, maka baginya kebebasan. Akan tetapi keselamatan darimu lebih meluaskan aku. Aku berlindung kepadamu, wajahmu yang menyinari dari kegelapan, sehingga sampailah perkara dunia dan akhirat, dan datangnya kemarahanmu atau mustahil bagi pemurah atau bagi cacian sampai engkau ridho. Tak ada daya dan kecuali engkau, ya Allah. Jadi Rasulullah SAW berdoa
agar kemudian masyarakat Taif itu ya diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Ya. Nah, ini sebuah syair nasib ya. Kita baca syairnya. Andai matahari di tangan kananku, takkan mampu mengubah yakinku, terpatri dan takkan terbeli dalam lubuk hati. Bilakah rembulan di tangan kiriku, takkan sanggup mengganti imanku, jiwa dan raga ini apapun adanya. Ikhwah fillah rahimahullah, saudara-saudaraku, ya. Pernah suatu kali Rasulullah SAW ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy ya, melalui pamannya begitu ya, ditawari ingin diberikan jabatan, ingin diberikan kedudukan, kemuliaan wanita, namun kemudian Rasulullah SAW menolak. Ini jawaban beliau. Andai matahari di tangan kananku, ya, tak akan mampu mengubah yakinku, ya. Dan juga bila rembulan di tangan kiriku tak akan sanggup mengganti imanku. Andaikan 1000 siksaan terus melambai-lambaikan derita yang mendalam, seujung rambut pun aku tak akan bimbang jalan ini yang kutempuh. Bilakah ajal menjelang, jemput rindu syahid yang penuh kenikmatan, cintaku hanya untukmu, tetapkan muslimku selalu. Ya. Jadi saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan syair ini menjadi penguat ya, penguat bagi kita, maksudnya bahwa Rasulullah SAW tetap mempertahankan keyakinannya meskipun ditawari dengan harta, kedudukan, jabatan, wanita dan lain sebagainya. Sebagian besar orang hari ini malah justru berlomba-lomba mengejar itu dan mengorbankan keyakinannya. Dan mudah-mudahan ini ya, bilakah ajal akan menjelang, jemput rindu syahid yang penuh kenikmatan, cintaku hanya untukmu, tetapkan muslimku selalu. Pemangkana yarjuliku afal ya'mal amalan solihah wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan hendaklah mereka jangan mensyukurukan Allah dalam beribadat kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing, terarah dengan mengikuti sang idola kita, yakni Rasulullah SAW, yang senantiasa dengan kerinduannya memastikan bahwa tidak ada di antara kita yang tercecer masuk nerakanya Allah SWT. Barakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dengan tausiah tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, itulah acara sesi tanya jawab. Kepada ikhwan yang ingin bertanya dapat langsung ditanyakan. Kalau sedangkan untuk akhwatnya dapat diketik di kolom komentar. Tafadhol. Ya, silahkan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan. Baiklah, untuk sekali lagi diberitahukan untuk ikhwannya yang ingin bertanya silakan aja langsung
untuk hidupkan mic-nya. Sedangkan untuk akhwatnya dapat diketik di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Ya, tafadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, Anda ingin bertanya terkait problematika saat ini dengan dilontarkan statement dari Presiden Prancis, yakni Presiden Macron, bahwasanya beliau menghina Islam sebagai agama yang sedang krisis saat ini. Kemudian berlanjut dengan pembelaan terhadap Presiden Macron dan membela seperti itu terkait kartun yang menghina Rasulullah SAW. Terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, saat ini telah terjadi pembunuhan, di mana pembunuhan tersebut kan ada Anda baca di beberapa artikel bahwasanya ketika itu agama kita yang dihina, maka ketika kita membunuh orang yang menghina agama kita, menghina Rasul, itu termasuk ke dalam jihad seperti itu kan Ustadz. Tetapi yang Anda tanyakan, apakah hal itu merupakan tindakan yang tepat untuk saat ini kita lakukan? Mengingat membunuh juga kan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti itu Ustadz. Mungkin Anda minta pandangan Ustadz terkait dengan fenomena-fenomena tersebut seperti itu Ustadz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Dari siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya? Ghazali Ustaz. Hah? Fadli. Rozali ya. Ya, baik. Ya, kondisi-kondisi hari ini memang di tengah umat Islam yang berada di kondisi ini ya, penuh dengan ujian ya. Yang jelas walang tardo angka yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, ya kan. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah berhenti hatta tattabi'a millatahum, jadi sampai kita mengikuti milah mereka. Ya, milah itu bukan hanya sekedar kita berpindah agama, boleh jadi kita nggak berpindah agama ya, tapi kemudian kita mengikuti cara mereka, tingkah laku mereka, tampilan mereka begitu. Dan ini seringkali jebakan-jebakan yang hari ini juga menjadi secara tidak sadar kita sesungguhnya telah terlarut gitu. Karena prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya, dalam prinsip kita itu kan kita tidak berperang kecuali kita diperangi ya. Dan dalam sirahnya itu selalu Rasulullah SAW begini, ketika yang dihina itu pribadinya, ini prinsipnya, ketika yang dihina pribadinya, Rasulullah SAW masih tetap bertahan ya, masih tetap bersabar, masih tetap menjaga dan bahkan berupaya untuk bahkan tadi bagaimana orang-orang yang membencinya itu ya, malah bersimpati begitu dengan kebaikan dia. Namun ketika pernah Rasulullah SAW mendapatkan penghinaannya itu sudah menyangkut agama ya, ada wanita yang kemudian dilecehkan, ditarik jilbabnya gitu. Nah, ini membuat Rasulullah SAW kemudian tidak membiarkannya. Nah, begitu juga mungkin kita pernah mendengar yang baru-baru, yang belum baru kali ya, mungkin kayak yang pegulat siapa namanya, lupa ya, Habib ya. Nah itu kan waktu itu ya, waktu awalnya dihina dirinya, orang tuanya masih tetap
bertahan. Tapi kemudian ketika yang dihina itu sudah menyangkut agama, ya kemudian dia balas begitu, ya. Dia balas orang yang menghinanya itu. Nah, di dalam ya hari ini kita tetap menggunakan prinsip bahwa ada dua hal yang seperti yang dinyatakan oleh Allah SAW dalam Al-Quran itu, ya, apa? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Ini Rasulullah SAW punya karakter ini, ya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum, ya. Apa ya, bersikap tegas gitu loh dengan orang-orang kafir itu. Bersikap tegas bukan berarti ya harus bercakap dan sebagainya, tapi dalam hal prinsip akidah itu harus ditegakkan gitu ya. Lakum dinukum waliyadin, kan contoh nyata begitu ya. Ketika ada yang mengajak kamu sholat, kamu ibadah ikut saya beberapa hari, nanti saya ikut kamu, gitu. Rasulullah as-sida'u 'alal kufar. Tapi apa kemudian ruhama ubainakum, tetap bersikap lemah lembut. Nah, jadi malah justru mungkin kita mendengar juga kisahnya setelah ini ada kan, justru orang non muslim yang dipenjara, kemudian non muslim ya dipenjara bersama orang-orang non muslim lainnya, ya. Kemudian diperlakukan di penjara muslim diperlakukan dengan baik begitu, ya. Diberikan makan, dan tidak pernah dicaci maki, ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan orang tersebut mengakui keislamannya, ya. Mengakui keislamannya artinya masuk Islam, ya. Nah, ternyata contoh-contoh nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW yang kita lihat bahwa tetap saja kondisi apapun, ya, Rasulullah SAW tetap menjaga prinsip-prinsip bahwa menjaga keselamatan manusia itu lebih utama. Pernah suatu kali Rasulullah SAW duduk bersama sahabat nih, nah lewat mayat begitu, kemudian apa, Rasulullah SAW mengajak sahabatnya ini berdiri. Sahabat ini berkata, ya Rasul, yang lewat tadi itu mayatnya orang non muslim. Apa kemudian jawab Rasulullah, bukankah itu manusia juga? Nah, melihat contoh-contoh kehidupan Rasulullah SAW ini, tentu kita mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya penghormatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tinggi, yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan tentu saja dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita diberitakan, mungkin ada bom bunuh diri, nah itu kita ya perlu lihat lebih jauh, ya. Karena tentu saja kondisi-kondisinya akan sangat berbeda. Dan Rasulullah SAW dan Islam mengajarkan bahwa tetap kita menjaga, ya seperti prinsip hari inilah, gitu. Menyelamatkan satu nyawa manusia itu sama dengan menyelamatkan sekian umat manusia, begitu. Sehingga ini perlu kita jaga, begitu. Nah, maka kemudian ketika ada aksi-aksi yang merusak, yang mengebom, atau dalam aksi-aksi kekerasan lainnya, tentu kita harus tengok nih, betul-betul menjalankan Islam dengan baik atau tidak. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW mengajarkan tidak demikian. Nah, ini yang mesti kita pahami, ya. Jadi asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainakum. Jadi kalau kita di kampus ada orang yang membenci kita, nggak suka dengan kita, malah jangan justru diserang. Tapi bagaimana kita senantiasa bersikap lemah lembut, ya, kalau perlu kita anterin makanan, apalagi mungkin urusan-urusan akademiknya kita bantu, gitu, ya. Nah, ini akan menjadi simpatik nih dakwah di kampus, ya. Baik, itu mungkin dari Ana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.